warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Ilahi yang pada sore hari ini saya selaku orang tua bisa ngancani anak putu. Ini berjelas merupakan suatu kenikmatan dan kebahagiaan tentunya bagi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, manfaat pada diri saya, manfaat pada pengurus TPQ dan juga manfaat kepada adik-adik semua. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan betapa pentingnya yang namanya ilmu, sampai dibandingkan duit juga lebih tidak lebih baik dari ilmu. Ternyata ilmu masih di atasnya duit, masih di atasnya uang. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak agar adik-adik sebagai calon pemimpin generasi yang akan datang bisa punya bekal ilmu yang banyak dengan cara mengikuti pengajian yang beradab. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Iya, berarti kalau tepuk 1 angkanya berapa dilakukan dengan tepuk. Tepuk 2, 1. Salah. Ayo, tapi siapa yang salah? Tanda yang tepuk tadi. Kegiatan kepengennya berhasil. Demikian juga ngaji, demikian juga belajar agar adabnya itu tergunakan dan bisa membawa hasil manfaat. Belajar pun perlu adanya adab, ya. Nah, sekarang kita mulai. Adab itu apa sih? Ternyata kalau kita melihat pengertian, adab adalah perilaku yang menunjukkan keharusan maupun kebaikan budi pekerti, baik itu kesopanan maupun akhlak, untuk mendidik diri sendiri sehingga menjadi orang yang paham tentang aturan dan bertanggung jawab dalam segala hal. Agar belajarnya berhasil, agar ngajinya pinter, perlu apa? Perlu adab. Manfaat adab, adab merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia yang nantinya akan menuntut manusia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menempatkan diri pada tempat maupun waktu tertentu. Nah, perhatikan ya, nanti dari film ini insya Allah Anda pelajar santri-santri bisa menarik kesimpulannya. Selamat menikmati tentang film ini yang berkandung adab. Sekarang susah mau nanya ke Mulan, bukannya dikasih tahu, malah dinasehatin. Pakai syarat segala lagi. Rumah dan masuk kamar? Boleh masuk setelah diizinkan yang punya rumah atau yang punya kamar. Nah, karena kamar itu tempat privasi, tempat yang digunakan untuk kepribadian. Jadi adik tidak boleh main selondong aja. Nah, ya masuk kamar, masuk rumah aja harus pakai adab. Apalagi adik-adik yang mau jadi pemimpin masa depan, adik-adik yang mau menjadi tokoh masa depan, agar belajarnya masuk ilmunya, agar besok jadi orang pintar, belajar pun harus menggunakan ilmu. Ya, ya. Ini Abah Sam mau cerita, ya. Dengarkan ya. Pernah di zaman sahabat dulu ada peserta pengajian yang tidak paham sampai 3 kali pertemuan. Nah, ya. Pertemuan pertama ikut ngaji. Begitu ustadznya sudah tutup salam dan pengajian bubar, sampai di halaman ada orang yang lupa, alias ilmunya tidak masuk ke otak. Nah, itu ternyata orang yang ngajinya tidak berhasil, tidak paham ilmu, ternyata niatnya ngaji itu hanya sekedar kepengen kumpul-kumpul, kepengen jegong saja. Terus pertemuan berikutnya juga begitu, ngaji lagi, tapi setiap sampai di rumah ternyata lupa juga, tidak paham dengan ilmunya. Nah, itu sampai ketiganya baru nyadar, oh ternyata ngaji saya yang sudah sampai 3 kali tidak berhasil,
ternyata itu ngajinya itu masih belum memenuhi syarat. Ngone mangkat ngaji mung sekedar milu grubyo-grubyo, ngone mangkat ngaji orang nganggo adab, ngone mangkat ngaji orang lillahi ta'ala. Nah, sekarang adab yang pertama, agar ilmunya masuk, seorang santri yang pertama harus mendahulukan kebersihan hati, ya. Jadi nek garap mangkat ngaji ada pisan-pisan duweni rasa seperti marah atau mempunyai hawa nafsu atau sombong atau dengki, ya dengarkan ya. Bagian ngajine berhasil masuk ilmune, pertama harus mendahulukan kebersihan hati ya. Jadi nek garap mangkat ngaji aja nanti duweni sifat-sifat buruk seperti marah, seperti bernafsu, hawa nafsu, terus iri, dengki, takabur, nggak boleh ya. Kalau berangkat ngaji harus menghindari ini. Ayo, siapa yang bisa berani membaca sifat-sifat buruk yang perlu dihindari apa saja? Ayo, ya siapa? Ayo, ayo, dengarkan ini Mas siapa? Fathan. Mas Fathan akan membacakan hal-hal yang perlu dihindari agar ilmunya masuk manakala mengaji. Ayo, baca ini. Sifat-sifat yang buruk seperti marah, mengikuti hawa nafsu, iri, dengki, takabur. Nah, sifat-sifat itu adalah sifat yang perlu dihindari manakala kita akan melakukan belajar, manakala kita akan berangkat ngaji, manakala kita akan berangkat sekolah, ya. Tadi Mas Farhan sudah membacakan, semuanya sudah paham ya? Sudah, makanya kalau mulai ngaji harus diniati dengan niat yang bersih, hati yang bersih. Yang kedua, agar ngajinya berhasil, agar menjadi orang yang pintar, kedua harus mengurangi hal-hal yang bisa mengganggu fokus kepada ilmu pengetahuan seperti sibuk dengan urusan dunia. Nah, urusan dunia kadang-kadang mengganggu kita belajar. Ya, Adek tahu ada yang namanya HP. HP apa HP? Ada yang ngerti HP? HP ya, alat komunikasi, nggo telepon, nggo silaturahim, nggo menyampaikan berita. Namun kadang-kadang ada yang menjadikan gangguan karena ini mengandung kebendaan, keduniaan. Ini unsur dunia. Agi sekolah, agi ngaji, kadang-kadang wonten sing dolanan HP. Nah, kalau ada santri TPQ Al Mubarok, semuanya tidak main HP, manakala belajar, manakala ngaji, nggih? Tidak ada yang menggunakan HP ya? Oke, terima kasih. Jadi intinya untuk yang mengaruh keduniaan untuk dihindari. Ketiga, tidak boleh sombong. Tolong nanti untuk pertemuan yang akan datang latihan kendel ya. Ada yang mau bisa baca? Ayo. Nah, nanti pertemuan yang akan selanjutnya harus kendel ya. Saya bacakan ya. Agar ngajinya berhasil, pintar, kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang arogan terhadap guru. Nah, mulanya dengan ibu ustadzah, dengan mas-mas ustadz, dengan bapak guru, ibu guru harus menghargai ya. Ya, adik-adik kalau di bulan ngaji, kalau di bulan sekolah harus menghargai bapak ibu guru, bapak ibu ustadz. Tujuannya apa? Agar ilmunya gampang mlebu maring pikiran ya. Nek kepengen ngone ngaji pinter, nek kepengen ngone sekolah ilmunya mlebu, kudu hormat kepada ibu guru, bapak guru, ibu ustadz, bapak ustadz. Tujuannya apa? Bagian kok pada jadi bocah pinter ya. Ya, ini ada satu pertanyaan ya, untuk adik-adik siap jawaban ya. Kalau para santri hormat kepada ustadz, ustadzah, tujuannya apa? Ayo, tujuannya belajar, bagian ilmunya gampang mlebu maring pikiran, bagian jadi bocah pinter ya. Ingat ya. Ya, terus syarat yang keempat adalah hendaknya seorang murid terutama pemula menghindari diri dari topik-topik yang membingungkan, topik yang di dalamnya banyak opini yang perbedaan pendapat. Nah, ini juga mungkin adik-adik kurang begitu paham, namun intinya nanti para ustadz-ustadznya pembimbing itu menghindari topik-topik yang mengandung perbedaan pendapat dan mengandung unsur-unsur keributan. Terus yang kelima, bagi penuntut ilmu yang pertama dipelajari adalah hakikat, intisari dasar dan tujuan suatu cabang ilmu. Maksud dan tujuannya, jadi jelas kalau panjenengan belajar ikro, panjenengan belajar kiroati, panjenengan belajar apa namanya satu kitab ambua,
itu semuanya itu ada tujuannya agar adik-adik para santri bisa membaca huruf-huruf Arab, agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keenam, hendaknya tidak berambisi dengan menguasai suatu ilmu yang dalam satu waktu harus memperhatikan sistematika ilmu. Nah, seperti qiraati itu biasanya yang bisa dipakai itu ada 4 jilid. Berarti urut-urutannya harus urutan dari jilid 1 sampai jilid 4, tidak boleh habis jilid 1 langsung melompat jilid 4, nggak boleh. Harapan saya sebagai orang tua, adik-adik nanti tumbuh sehat, tumbuh pintar, ke depan bisa menjadi calon pemimpin-pemimpin yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, mohon dimaafkan untuk kesalahan-kesalahannya. Akhirul kalam billahi haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.